Harokatul Marfu'ah dari kelas Tadris IPS 2C. Pengertian kekeringan. Kekeringan adalah salah satu bencana yang ditandai dengan keadaan kurangnya pasokan air pada suatu wilayah dalam jangka waktu berkepanjangan, berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Adapun jenis-jenis kekeringan yang terbagi menjadi 4. Yang pertama, kekeringan meteorologis, yang mana kondisi ketiadaan air yang berkaitan dengan jumlah curah hujan di bawah rata-rata normal dalam satu musim. Yang kedua, kekeringan hidrologis, yang mana kekeringan yang berkaitan dengan kurangnya pasokan air permukaan dan menurunnya ketersediaan air tanah. Selanjutnya yang ketiga, kekeringan agronomis, yang mana terjadi sebagai akibat kebiasaan petani memaksakan menanam padi pada musim kemarau dengan persediaan air yang tidak mencukupi. Yang terakhir yaitu kekeringan sosial ekonomi, yang mana kondisi kurangnya air yang berkaitan dengan pasokan komoditi ekonomi kurang dari kebutuhan normal. Selanjutnya, adapun beberapa faktor penyebab kekeringan. Yang pertama, musim kemarau terlalu lama. Penyebab umum terjadinya kekeringan adalah musim kemarau yang sangat panjang. Saat musim kemarau, curah hujan akan menurun drastis dari biasanya. Yang kedua, tidak ada daerah resapan. Kekeringan juga dapat disebabkan jika di dalam tanah sudah tidak ada lagi cadangan air. Yang ketiga, sumber mata air menghilang. Berkurangnya atau hilangnya mata air dapat disebabkan oleh berbagai hal antara lain perubahan iklim, penebangan hutan, keringnya sungai bawah tanah, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu dampak kekeringan yang terbagi menjadi 6. Yang pertama, kekurangan sumber air minum. Dampak yang paling fatal bagi kehidupan adalah kurangnya air minum. Yang kedua, kekurangan air untuk kebutuhan sehari-hari. Selain fungsi utamanya untuk air minum, air juga dibutuhkan dalam kegiatan sehari-hari seperti memasak, mandi, buang air, mencuci, dan sebagainya. Yang ketiga, tanaman dan hewan mati. Tanaman menjadi bagian penting bagi siklus oksigen dan menjadi sumber pangan bagi manusia dan hewan. Jika tanaman mati, maka sumber makanan bagi hewan dan manusia akan berkurang dan menyebabkan kelaparan, bahkan ancaman kematian. Yang keempat, bencana kelaparan. Kekeringan yang berkepanjangan akan menyebabkan sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan mengalami gagal panen. Yang kelima, lingkungan kotor. Jika kekeringan melanda, maka tidak ada sumber air untuk membersihkan lingkungan. Yang terakhir, wabah penyakit. Bibit penyakit akan muncul jika kekeringan terjadi, karena kebersihan tubuh dan lingkungan tidak terjadi karena ketiadaan air. Yang selanjutnya yaitu cara mengatasi kekeringan yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, reboisasi dan penghijauan. Reboisasi dan penghijauan memiliki arti yang berbeda. Namun keduanya memiliki kesamaan dalam penanaman pohon sebagai upaya memperbaiki alam sehingga tanah dapat menyimpan air. Yang kedua, pembuatan waduk atau bendungan. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah beserta masyarakat adalah membuat bendungan atau waduk sebagai penampung cadangan air baik untuk keperluan irigasi serta sehari-hari. Yang ketiga, menghemat air. Penggunaan air sesuai kebutuhan harus dijadikan kebiasaan masyarakat,
karena air memiliki peranan penting untuk kehidupan.